Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ananda sekalian. Baik, Alhamdulillah atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita bersama. Salawat berkahkan salam kita kirimkan buat roh pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya, Ananda, Ibu mau ngambil absennya, silakan di list presensinya di room chat ya. Oke, baik Ananda. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran baru. Sebentar, Ibu, saya screen dulu. Nah, Ananda, di sini coba Ananda perhatikan gambar yang sudah Ibu sajikan. Nah, dari gambar ini apa yang Ananda lihat? Harimau, Bu. Ya, benar. Di sini ada harimau, ada macan tutul, ada kucing. Nah, ini merupakan keanekaragaman dari hewan. Nah, berdasarkan dari gambar ini berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan atau ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem pada suatu wilayah. Oke, benar ya. Nah, karena untuk memulai pembelajaran kita, silakan Anda bergabung ke kelompok Anda masing-masing sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Itu Anda bagi 5 kelompok. Dan silakan Anda kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke, Ibu rasa waktunya sudah cukup ya untuk Anda mendiskusikan dengan kelompok Anda masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Baiklah, terima kasih kepada Ibu yang sudah mengizinkan saya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai LKPD, mengamati keanekaragaman tingkat gen. Yaitu tujuannya mengetahui adanya variasi gen pada beberapa macam mawar di lingkungan masing-masing, mendefinisikan pengertian keanekaragaman tingkat gen. Sedangkan untuk cara kerjanya yaitu yang pertama, mengamati secara seksama tanaman mawar di lingkungan masing-masing. Yang kedua yaitu mencatat hasil pengamatan dalam tabel pengamatan. Jadi Ibu dan teman-teman, ini adalah hasil dari tabel pengamatan yang sudah saya identifikasi. Untuk yang pertama yaitu ciri-cirinya
Berdasarkan warna, untuk mawar merah, warna yang dihasilkan adalah merah, mawar kuning, warna yang dihasilkan adalah kuning, dan mawar putih, warna yang dihasilkan adalah putih. Sedangkan secara fisik, mawar merah itu sama, mawar kuning juga sama, dan mawar putih juga sama. Jumlah kromosom yang dihasilkan mawar merah juga sama, mawar kuning juga sama, dan mawar putih juga sama. Kemudian untuk pertanyaan yang sudah disediakan Ibu di LKPD, saya menjawab yang pertama, yaitu dari hasil observasi yang dilakukan, variasi apa saja yang nampak. Jadi saya menjawab itu adanya variasi warna. Kedua yaitu apa penyebab timbulnya keanekaragaman atau variasi pada beberapa macam mawar tersebut. Jawaban saya yaitu karena perbedaan susunan gen yang menyebabkan bunga tersebut mengekspresikan variasi yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu apakah berbagai macam mawar yang kamu amati merupakan satu spesies yang sama? Jelaskan. Menurut saya iya. Mawar yang saya amati merupakan satu spesies yang sama. Ini dikarenakan memiliki bentuk fisik yang sama, jumlah kromosom yang sama. Kemudian yang keempat adalah termasuk keanekaragaman mawar tersebut. Menurut saya adalah keanekaragaman tingkat gen karena memiliki struktur yang sama dan jumlah kromosom yang sama, namun warnanya saja yang berbeda. Jadi dari pengamatan tersebut dapat saya simpulkan bahwa bunga mawar merah, putih, dan kuning terdapat perbedaan variasi pada warnanya, namun struktur dan jumlah kromosomnya sama sehingga dapat kita golongkan bahwa variasi pada bunga mawar tersebut ke dalam keanekaragaman tingkat gen. Mungkin itu presentasi hasil dari diskusi yang telah saya lakukan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, kelompok penyaji. Baik, pada Adelia, silakan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan sebelumnya, saya Adelia Rizky Ananda dari kelompok 2 ingin bertanya. Selain dari keanekaragaman tingkat gen, apakah ada keanekaragaman tingkat lainnya? Jika ada, mohon dijelaskan. Sekian pertanyaan dari saya, dikembalikan ke kelompok penyaji. Baiklah, terima kasih kepada Adelia atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia. Jadi tingkat keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada gen, yang kedua ada jenis, dan yang ketiga ada ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman yang terjadi antara individu satu dengan yang lain yang masih dalam satu spesies seperti jeruk lemon, jeruk nipis, dan jeruk manis. Kemudian keanekaragaman yang kedua yaitu keanekaragaman jenis. Itu keanekaragaman individu yang berbeda spesies tetapi dalam satu genus atau famili yang sama. Misalnya genus Felidae itu antar singa, kucing, macan. Kemudian yang ketiga ada ekosistem. Merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh komponen abiotik yang bervariasi sehingga menimbulkan interaksi yang berbeda-beda dengan makhluk hidup. Misalnya ada ekosistem laut, ada ekosistem gurun, dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, kita berikan A+ ya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bentar, izinkan Ibu untuk share screen. Baik, Ananda, sebelumnya Ibu mohon maaf ya. Untuk Ananda ketahui, bahasanya
sebentar. Bahwasanya mata pembelajaran kita kali ini untuk memenuhi KD 3.2 untuk menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Tujuan dari pembelajarannya itu ada yang pertama membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Yang kedua menguraikan konsep keanekaragaman hayati di Indonesia, ada flora, fauna, dan penyebarannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Yang ketiga adalah menyajikan hasil observasi upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Tadi teman Ananda sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Dan terima kasih kepada kelompok penyaji dari kelompok 1 ya, sudah menjawab LKPD dengan baik dan benar. Dan benar ya, bahwa mawar merah, mawar putih, dan mawar kuning itu merupakan tingkat keanekaragaman gen. Nah, ini contoh mawar yang di LKPD yang setelah Ananda diskusikan, dan ini merupakan keanekaragaman tingkat gen. Oke, Ananda, Ibu akan mengulas sedikit mengenai keanekaragaman hayati. Apa-apa aja yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Secara garis besar, Ibu akan menjelaskannya. Silakan Ananda perhatikan ya. Oke, sini ada tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati itu berbeda keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem beserta contohnya. Di situ ada juga nanti faktor pendukung biodiversitas di Indonesia dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia, serta penyebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan Wallace. Selanjutnya ada pelestarian keanekaragaman hayati ini secara in situ dan secara ex situ. Nah, Ananda sekalian, tadi juga sudah disampaikan oleh teman Ananda bahwasanya keanekaragaman hayati itu merupakan keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, ini yang sudah teman Ananda tanyakan tadi ya, mengenai tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Jadi, keanekaragaman hayati itu ada 3, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kalau keanekaragaman tingkat gen itu merupakan keanekaragaman yang terjadi antara individu satu dengan lainnya yang masih dalam satu spesies, jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk manis. Nah, itu keanekaragaman tingkat gen ya, teman-teman. Ananda sekalian, sama seperti bunga mawar tadi Ananda. Ada bunga mawar berwarna merah, bunga mawar berwarna putih, bunga mawar berwarna kuning. Selanjutnya itu adalah tingkat jenis, keanekaragaman individu yang berbeda spesies tetapi dalam satu jenis atau famili atau genus Felidae. Nah, ini merupakan gambar yang Bu berikan pada pengawalan tadi ya. Ini merupakan gambar yang tadi itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Selanjutnya adalah ekosistem. Nah, keanekaragaman yang disebabkan oleh komponen abiotik yang bervariasi sehingga menimbulkan interaksi yang berbeda-beda dengan makhluk hidup. Ekosistem laut dan ekosistem gurun. Itu contohnya. Nah, ini Ananda merupakan peta penyebaran flora dan fauna berdasarkan garis Weber dan Wallace. Nah, garis Wallace-nya memisahkan antara Kalimantan, Sumatera, dan Jawa dengan wilayah Sulawesi dan Nusantara. Bisa Anda lihat di gambar yang sudah Ibu sajikan, ada garis Weber itu memisahkan antara Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan Papua. Nah, ini contoh fauna yang ada di garis Wallace dan Weber. Bisa Anda baca nanti ya. Nanti akan Ibu kirimkan PPT-nya. Selanjutnya adalah peta penyebaran flora berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Nah, jadi beda-beda ya flora dan fauna yang berada di daerah garis Wallace dan daerah garis Weber.
Nah, ini Ananda, pelestarian keanekaragaman hayati. Kita lihat dari sana pelestarian in situ. Pelestarian in situ itu adalah pelestarian di tempat hidup aslinya atau di habitatnya. Nah, kalau pelestarian ex situ itu pelestarian dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Ada yang tahu contoh pelestarian ex situ? Anda ada yang tahu? Pelestarian in situ ini contohnya marga satwa. Oke, lanjut ke hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang yang menghasilkan varietas baru, penerbangan pohon dengan sistem tebang pilih dan ditanam kembali, pembuatan taman-taman kota, pelestarian plasma nutfah, atau sumber gen secara in situ dan ex situ. Ini hal-hal yang dapat menyebabkan keanekaragaman hayati itu menurun, Ananda. Itu yang pertama adalah perusakan dan pemusnahan habitat. Yang kedua, penggunaan jenis hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, terjadinya pencemaran lingkungan dalam satu ekosistem dan adanya perubahan iklim global atau pemanasan global. Dan yang keempat itu merupakan adanya perkembangan industri pertanian dan industri kehutanan, serta penambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Oke. Oke, Ananda, itu merupakan sekilas untuk pembelajaran keanekaragaman hayati. Mulai dari pertemuan besok, kita akan lebih mendalami mengenai materi keanekaragaman hayati. Dan Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup, dan tadi juga presentasi dari kelompok 1 sudah bagus, tidak ada lagi yang dikoreksi. Menjawab soalnya juga sudah bagus, dengan tepat, tanpa berbelit-belit juga. Nah, setelah ini, silakan Ananda sekalian untuk mengisi atau menjawab kuis yang sudah linknya sudah Ibu bagikan di room chat. Silakan Anda kerjakan selama 15 menit. Setelah itu, jangan lupa untuk pertemuan besok, silakan Anda bawa catatan mengenai rangkuman mata pelajaran kita hari ini. Tentang apa yang kita bahas pada hari ini, silakan besok Anda bawa rangkumannya. Besok dikumpul ke meja Ibu ya. Nanti insya Allah akan Ibu periksa secepatnya. Dan terima kasih Ananda sudah membersamai pembelajaran pada kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga iman dan imun. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.